TC Timnas U20, Sintayong semprot para pemain dari balas berlari hingga gemas cara passing. Timnas Indonesia U20 terus melanjutkan sesi latihan dalam persiapan menuju Piala Asia U20 2023. Para pemain mendapatkan menu latihan fisik hingga akurasi sundulan. Pada sesi latihan fisik berupa berlari, Sintayong mendapati data hoki Caraka dan Frezi Al-Hudaifi tak maksimal. Hal itu membuat pelatih Timnas Indonesia U20 itu memarahi dua pemain itu karena malas berlari pada sesi latihan yang digelar di Jakarta pada Senin kemarin. Melihat data pagi ini, Hoki dan Frezi, dua pemain ini bisa lari, akan tetapi tidak lari. Kalau lari capek harus dimaksimalkan dan harus ditingkatkan lagi. Kalian tidak ada usaha, makanya kalian stay di situ saja, kata Sintayong. Pelatih Sintayong kemudian memberikan contoh dari dua pemain Timnas Indonesia senior, yakni Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Menurut Sintayong, kedua pemain itu punya semangat berlari yang tinggi sehingga layak jadi panutan skuad Timnas Indonesia U20. Menurut Sintayong, Asnawi dan Arhan tetap mencoba berlari meski sudah tidak kuat lagi. Indikatornya adalah ketahanan jantung yang akan meningkat. Saat latihan di Bali, Asnawi dan Arhan mereka itu detak jantungnya 99-90%. Walaupun capek, mereka coba terus, tegas Sintayong. Selain menyemprot anak asuhnya yang malas berlari, Sintayong juga tampak gemas saat mengajarkan teknik passing kepada para pemain Timnas Indonesia U20. Momen tersebut terlihat dalam rekaman video latihan Timnas Indonesia U20 yang diunggah di YouTube PSSI TV pada Senin 6 Februari. Dalam video berdurasi 10 menit itu diantaranya menampilkan momen saat Sintayong memberikan teori teknik passing dan reaksi kepada para pemain Timnas Indonesia U20 di ruang gym. Sintayong tampak begitu serius dan tegas dalam memberikan materi tersebut kepada para pemain, karena bakal menjadi modal penting bagi mereka di lapangan. Para pemain pun tampak sangat serius mendengarkan materi dari Sintayong itu. Dalam latihan itu, para pemain Timnas Indonesia U20 juga mendapatkan latihan penguatan otot kaki dan penguatan fisik. Salah satu pemain Timnas Indonesia U20, Frankie Misa pun mengaku bersyukur bisa kembali mendapatkan panggilan dari tim Garuda dan dilatih oleh Sintayong. Namun pemain Persija itu mengakui para pemain Timnas Indonesia U20 masih banyak memiliki kekurangan yang harus dibenahi. Sementara itu, dalam edisi kali ini FIFA pun memberikan dua hak istimewa bagi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Tidak seperti pada edisi-edisi sebelumnya, FIFA secara khusus memberikan izin pada Indonesia untuk menggelar upacara pembukaan dan penutupan. FIFA sendiri terus memantau secara intens persiapan Piala Dunia U20 2023, di mana perwakilan FIFA bahkan disebut sudah mulai berkantor di Indonesia. PSSI akan umumkan daftar nama pemain Timnas Indonesia U23, Witan Sulaiman dan Egy jadi andalan. SEA Games 2023 rencananya akan digelar pada 5 hingga 17 Mei 2023. Disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan bahwa PSSI dalam waktu dekat akan mengumumkan skuad Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2023. Hal itu agar Garuda Muda segera melakukan persiapan. Sebelumnya, PSSI telah menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih di SEA Games 2023. Oleh dikarenakan pelatih Timnas Indonesia Sintayong difokuskan untuk kelompok umur U20 untuk Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan penetapan Indra Syafri lewat rapat Exco PSSI. Jadi dipilihnya pelatih itu sudah dengan pertimbangan yang matang. Sementara itu, misi Indonesia U23 untuk mendapatkan hasil bagus di SEA Games 2023 ini bakal mendapatkan keuntungan sekaligus kendala. Pasalnya pesta olahraga negara-negara di Asia Tenggara ke-32 itu menerapkan aturan baru. Dalam aturan baru itu, setiap tim tak bisa menurunkan semua pemain senior untuk berlaga di SEA Games 2023, di mana setiap tim peserta hanya diperbolehkan mendaftarkan pemain berusia 22 tahun yang lahir pada 1 Januari 2001 dan setelahnya. Selain itu, semua peserta juga hanya bisa menggunakan dua pemain senior yang berusia di atas 22 tahun. Tentunya aturan ini membuat Indra Syafri harus berpikir keras untuk memilih pemain yang sesuai dengan kriteria aturan itu, di mana Indra Syafri harus menentukan starting line up yang tepat. Itu artinya ada kemungkinan Indra Syafri menggunakan formasi 4-3-3 ketika Indonesia U23 bertanding. Muhammad Riyandi diperkirakan menjadi penjaga gawang utama Indonesia U23 di SEA Games 2023 kali ini. Penampilan apiknya bersama Persis Solo di Liga 1 musim ini layak membuat pemain berusia 23 tahun itu membela Garuda Muda. Riyandi diprediksi bakal mendapatkan penjagaan dari 4 bek yakni Rizky Ridho, Alfrianda Dewangga, Bayu Fikri dan Pratama Arhan.
Meski masih berusia 21 tahun, keempat pemain bertahan itu memiliki pengalaman tampil bersama dengan timnas Indonesia baik senior maupun junior. Kemudian untuk lini tengah ada potensi ditempati oleh 3 gelandang andalan, yakni Witan Sulaiman, Eki Maulana Fikri, dan Beckham Putra. Sementara Ramadan Sananta, Irfan Jauhari, dan Dimas Derajat menjadi andalan Indonesia U23 dalam urusan mencetak gol. Marcelino Ferdinand ungkap kendala adaptasi di Belgia, bonek sindir habis Sintayong. Seperti yang kita ketahui, nama Marcelino masuk dalam 30 pemain yang dipanggil timnas Indonesia U20 menuju Piala Asia U20 2023 yang akan berlangsung di Uzbekistan pada 1 Maret mendatang, di mana mereka akan bergabung di grup A bersama sang tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Akan tetapi pemain yang akrab disapa Marcel itu telah bergabung ke KMSK Deinze, klub kasta kedua Belgia, dengan mendapatkan kontrak 1,5 musim atau sampai dengan musim panas 2024. Hal inilah yang dianggap bakal merepotkan coach Sintayong. Lantas pernyataan Sintayong pun soal kepindahan Marcelino Ferdinand ke KMSK Deinze memicu perdebatan yang seru, sebab pelatih timnas Indonesia itu tersinggung karena tidak mendapatkan laporan atas kepindahan pemain berusia 18 tahun tersebut. Akan tetapi supporter Persebaya bonek ikut mempertanyakan sikap dari Sintayong yang malah mengganggu karir pemain potensial seperti Marcelino Ferdinand. Coba minta izin klubnya saja, kalau memang agenda FIFA pasti diizinkan. Kalau TC jangka panjang tentu akan sulit, kata Husin Ghazali, koordinator Green North atau bonek Tribun Utara kepada Bola.com pada Senin 6 Februari malam. Sintayong tentu kesulitan mendapatkan izin dari Deinze untuk menggunakan jasa Marcelino Ferdinand, sebab Piala Asia U20 maupun Piala Dunia U20 bukanlah agenda FIFA. Husin Ghazali yang mempertanyakan opsi pemain potensial lain yang seharusnya bisa dilirik oleh Sintayong untuk proyeksi timnas Indonesia U20. Gelandang berusia 18 tahun itu bukanlah satu-satunya pemain yang tersisa untuk tim arahan dari coach Sintayong. Itu tidak masuk akal, TC panjang juga tidak masuk akal. Oke, ini masalah nasionalisme, tapi karir pemain muda juga harus dipikirkan. Jangan memaksakan agenda TC, Marcelino baru meniti karir profesional dan ini luar biasa sampai dia bisa dilirik klub luar negeri. Jangan matikan Marcelino untuk kepentingan timnas. Apa tidak ada pemain lain? Coba lihat juga potensi pemain lain, ucap pria yang akrab disapa Cak Chong itu. Lalu, bagaimana menurut Sobat Halo? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.